Assalamualaikum, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang maqasid syariah. Maqasid syariah dalam bahasa Arab maqasid hasis syariah. Maksud-maksud syariah atau tujuan-tujuan syariah. Dapat juga diartikan sebagai gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini dapat ditemukan dari sumber utama hukum Islam, yaitu Quran dan Sunnah, dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum. Pembagian maqasid syariah ada 3, yaitu pertama al-daruriyat, yang kedua ada al-hajiyat, yang ketiga ada al-tashiniyah. Yang pertama ada al-daruriyat, yakni kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada, maka akan terjadi ketidakstabilan, kerusakan, dan kesengsaraan di dunia maupun akhirat. Seperti contohnya makanan, minuman, dan lain-lain. Yang kedua ada al-hajiyat, yaitu perkara-perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Jika perkara-perkara ini tidak terwujud, tidak akan merusak aturan kehidupan, namun manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Seperti contohnya diperbolehkannya sholat duduk saat tidak mampu berdiri. Yang terakhir ada al-tashiniyah, yaitu suatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika suatu itu tidak ada, maka tidak akan merusak aturan kehidupan serta tidak menyulitkan, hanya akan mengurangi ketidakpantasan, etika, dan fitrah. Seperti masalah etika saat minum, makan, dan menutup aurat. Urutan prioritas pada maqasid syariah. Jika menemukan masalah antara 3 maqasid, maka yang diutamakan adalah al-daruriyat, kemudian al-hajiyat, lalu al-tashiniyah. Tidak boleh mengutamakan al-hajiyat namun merusak al-daruriyat, kemudian juga tidak boleh mengutamakan al-tashiniyat jika merusak al-hajiyat dan al-daruriyat. Contohnya, diperbolehkan membuka aurat untuk pengobatan suatu penyakit, karena menutup aurat adalah tashiniyah, sedangkan berobat adalah menjaga jiwa yang bersifat al-daruriyat. Contoh lagi, diperbolehkan memakan bangkai dalam keadaan darurat, karena untuk memelihara jiwa yang bersifat al-daruriyat. Contohnya lagi, kewajiban memenuhi panggilan jihad, meskipun mengetahui bahwa resiko jihad adalah mati, yang bersifat al-daruriyat memelihara jiwa, tetapi al-daruriyat memelihara agama lebih penting lagi. Maqasid syariah terhadap keuangan syariah. Upaya ijtihad terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang, memerlukan analisis berdimensi filosofi, rasional, dan substantif yang terkandung dalam konsep maqasid syariah. Berdasarkan urgensi maqasid syariah yang demikian besar, maka Ijtihad Consulting bermaksud menggelar workshop eksklusif aplikasi maqasid syariah pada ekonomi, keuangan, produk perbankan, dan regulasi perbankan dan keuangan syariah. Tanpa maqasid syariah, maka semua pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan, dan perbankan syariah akan sempit dan kaku. Tanpa maqasid syariah, seorang pakar dan praktisi ekonomi syariah akan selalu keliru dalam memahami ekonomi syariah. Tanpa maqasid syariah, produk keuangan dan perbankan, regulasi, fatwa, kebijakan fiskal dan moneter akan kehilangan substansi syariahnya. Tanpa maqasid syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis. Akibatnya, lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang. Tanpa pemahaman maqasid syariah, maka pengawasan dari regulator gampang menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank-bank syariah. Tanpa maqasid syariah, maka regulator atau pengawas akan gampang menolak produk inovatif yang sudah sesuai syariah. Tanpa pemahaman maqasid syariah, maka regulasi dan ketentuan tentang PSAK syariah akan rancu, kaku, dan akan mengalami kesalahan fatal. Aplikasi maqasid syariah dalam bidang perbankan syariah. Praktik dan prinsip kerja syariah tentunya dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam perspektif sistem perbankan, ruang lingkup perbankan syariah bersifat universal,
yaitu meliputi kegiatan usaha komersial dan investasi. Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah makasih syariah menjadi sandaran utama dalam setiap perkembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dan prinsip makasih syariah. Selanjutnya, produk-produk dan operasional di bank syariah pada umumnya dengan nilai-nilai makasih syariah. Yang pertama, menjaga agama. Hal ini diwujudkan dengan bank muamalat menggunakan Al-Quran, hadis, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim. Yang kedua, menjaga jiwa. Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Disinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak stakeholder dan stockholder bank syariah di mana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan islami. Yang ketiga, menjaga agar pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank. Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut, tanpa ada yang dizolimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah. Yang keempat, menjaga harta. Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank di mana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama. Yang kelima, menjaga keturunan. Hal ini terwujud dengan terjaganya 4 hal yang tadi. Maka dana nasabah yang insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana, tabungan maupun usahanya tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.